semuanya, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang hasil dari presentasi kami, yaitu kegiatan perilaku biaya. Nah, jadi perilaku biaya itu adalah istilah umum untuk menggambarkan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan output. Jenis-jenis biaya yang pertama yaitu biaya tetap. Ialah suatu biaya yang dalam jumlah total tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat output aktivitas berubah. Yang kedua, biaya variabel, yaitu biaya yang dalam jumlah total bervariasi secara proporsional terhadap perubahan output. Kemudian yang ketiga, biaya campuran. Ialah biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Mengklasifikasikan biaya sesuai dengan perilaku. Mengklasifikasikan biaya sesuai dengan perilaku adalah merupakan biaya tetap atau variabel bergantung pada batasan waktu menurut ilmu ekonomi dalam jangka panjang. Semua biaya adalah variabel dalam jangka pendek, paling tidak satu biaya adalah tetap. Ini adalah contoh mengklasifikasikan biaya sesuai dengan perilaku. Baru, aktivitas penggunaan sumber daya dalam perilaku. Yang dimaksud dengan aktivitas penggunaan sumber daya dan perilaku adalah biaya-biaya jangka pendek kerap tidak cukup memadai untuk menggambarkan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk mendesain, memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, dan mendukung suatu produk. Dalam aktivitas penggunaan sumber daya dan perilaku terdapat 4 poin. Yang pertama, sumber daya fleksibel. Sumber daya fleksibel biasanya digunakan dan dibutuhkan pihak luar dalam jangka panjang untuk membeli jumlah sumber daya tertentu. Yang kedua, sumber daya terikat. Sumber daya terikat merupakan sumber daya yang dipasok sebelum penggunaan digunakan menggunakan kontrak. Yang ketiga adalah perilaku biaya bertahap. Biaya perilaku bertahap adalah rentang keluar tertentu pada titik tertentu naik ke tingkat biaya lebih tinggi. Biaya tersebut tidak berubah untuk rentang keluaran yang sama. 4. Implikasi-implikasi untuk mengendalikan dan pengembalian keputusan. Yang dimaksud dengan hal tersebut adalah sumber daya yang akan terjadi dari keputusan tentang baruan produk baru. Metode untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel. Ada 3 metode yang digunakan secara luas untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel, yaitu metode tinggi rendah, Sharpe-Rupert, dan metode kuadrat terkecil. Setiap metode menggunakan asumsi hubungan linear. Oleh sebab itu, konsep linearitas perlu ditinjau kembali sebelum membahas metode tersebut secara mendalam. Yang pertama adalah asumsi linearitas atau jumlah biaya variabel terikat yang merupakan biaya yang akan diperkirakan. Biaya tetap adalah parameter potongan dan bagian tetap dari jumlah biaya. Metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis dengan terlebih dahulu memilih 2 titik yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Di sini kalian bisa lihat rumusnya yang tertera di gambar dan beserta contoh soalnya. Metode scatter plot atau suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik.